Bu, kalau ibu mau balas dendam sama Tante Nawang, kenapa jadi harus Putri yang disakitin? Arga, karena kalau Putri hancur, Nawang pasti hancur. Saya tahu, Bu. Tapi saya mohon sama ibu, tolong jangan sakiti Putri, Bu. Kamu tuh sebenarnya ada di pihak siapa sih, Kak? Kamu masih minta tolong sama saya, tapi kamu gak suka kalau saya nyakitin Putri. Awas aja ya, Kak. Kalau sampai kamu berkhianat sama saya akan bocorkan ke Pangeran kalau kamu mau menghancurkan perusahaan dia. Putri udah banyak menderita gara-gara dendamnya Bu Lisa ke Tante Nawang. Harusnya dia nggak perlu menderita lagi. Kalau sampai Bu Lisa bener ngejalanin semua rencananya, itu pasti akan berpengaruh ke dalam kehidupannya Putri. Sayang, saya minta sama kamu ya, please, kamu jangan temuin Tante Lisa lagi. Apalagi sampai bohong kayak tadi. Kamu tahu kan, Tante Lisa itu orang yang bahaya. Kita nggak tahu Tante Lisa bisa ngelakuin apa ke kamu. Iya, aku minta maaf. Habisnya aku bingung, aku harus pakai cara apa supaya Tante Lisa bisa stop neror ibu. Yang penting jangan bohong lagi ya. Arga, Bu Lisa benar-benar jahat kalau sampai dia tega nyakitin Putri. maksud Arga apa ya? Emangnya Tante Lisa mau nyakitin gue lagi? Sorry, gue ke dalam duluan ya. Gue ada meeting sama Maura. Kamu kenapa ngeliatin Arga segitunya? Ada apa? Nggak ada apa-apa. Yuk. Gimana caranya ya? Supaya Bu Lisa gak nyakitin Putri lagi. Gue gak bisa kalau ngeliat Putri harus menderita lagi. Jadi kalau kamu macem-macem dan sampai gagalin rencana saya, kamu harus siap-siap Pangeran tahu seperti apa adiknya sebenarnya. Masuk. Putri. Kenapa, Put? Kamu tahu nggak, Gak? Apa sebenarnya rencana Tante Lisa ke keluarga aku? Kalau kamu tahu, please kasih tahu aku. Put, aku nggak tahu apa-apa lagi soal Bu Lisa. Karena aku udah nggak kontak-kontakan lagi sama dia. Kalau dia nggak tahu apa-apa, kenapa tadi dia ngomong gitu dalam hatinya? Apa dia bohong sama gue? Jangan-jangan dia masih berhubungan sama Tante Lisa. Kamu jangan bohongin aku ya, Gak. Lagi pula aku bisa lihat muka kamu tegang.
Put, aku lagi nggak bohong sama kamu. Tapi aku juga tahu Bu Lisa seperti apa orangnya. Jadi setelah dia di penjara, nggak mungkin Bu Lisa bakal diem aja. Dia akan tetap membalaskan dendamnya ke Tante Nawang. Jadi satu pesan yang harus kamu ingat Put dari aku. Jangan pernah percaya sama omongannya Bu Lisa. Apapun omongannya. Ini dia. Apaan sih, Din? Dari tadi itu Boski nyariin lo mulu. Dari mana sih? Dikit-dikit dia tuh mel mana, pengang nih kuping gue. Emang nyariin gue buat apa? Kan tugas yang dia kasih ke gue udah kerjain semuanya. Apalagi coba? Kayak nggak tahu Boski aja. 1 detik ngedeket lo tuh dia bawaannya senewon. Terus salah apa gue? Bagus, kamu udah balik ke kantor. Sekarang kita meeting berdua. Berdua. Ya? Penting nggak Boski? Ya. Ada hal penting yang saya mau bahas sama kamu. Kalau gitu saya ikut dong. Kan biasanya kalau yang penting-penting saya selalu ikut. Din, kamu nggak dengar? Tadi kan saya cuma nyuruh Mel buat meeting. Ayo Miss Mel. Udah nggak usah tarik-tarik saya juga kali. Pak Rizky mau ngomongin apa sih sama saya? Sebenarnya gue nggak mau ngomong apa-apa sih sama Mel. Gue ngajakin dia ke sini biar dia nggak kabur-kaburan lagi. Pak Rizky tuh mau ngomongin apa sih sama saya sampai bawa saya ke ruang meeting kayak gini? Saya minta kamu untuk ikut meeting divisi kali ini. Catat minute of meetingnya. Jangan sampai kelewat. Ikut meeting? Pak, biasanya kan saya cuma siapin meeting Pak Rizky aja, nggak ikut meeting, Pak. Kok kali ini saya ikut sih? Pokoknya kamu harus ikut meeting. Habis itu kita ngobrol. Iya. Silakan Miss Mel. Orang-orang udah pada masuk lagi. Kalau gini kan gue jadi nggak enak mau keluar. Gue jadi terjebak situasi. Kenapa juga Rizky mesti maksa gue ikut meeting? Here you go. Cafe latte, 25% sugar, extra sugar. Thanks. Aduh, susah ya. Susah emang kalau ngopi sama barista tuh. Pasti langsung studi banding. Karena kan kopi punya kamu lah. Ya, ini enak juga kok. Oh ya, terus gimana? Di kantor ada cerita apa selama saya dinas di Surabaya? Arga masih bikin kamu kesel terus? Rasanya seneng ditanyain gini sama Tristan. Aku jadi berasa gak sendirian lagi. Berasa ada yang perhatiin. Ditanya kok malah bengong. Sorry. Aku udah lama soalnya gak pernah ngobrol santai kayak gini sama orang. Ya, soal Arga. Dia tetap menyebalkan. Dan saya juga masih belum bisa percaya sama dia. Karena sempat ada data perusahaan yang bocor ke perusahaan lain. Iya, saya juga tahu yang soal itu. Itu juga nggak bisa diterima. Nggak sengaja. Kamu tuh kalau jalan makanya jangan bengong. Malah jadi ngerugin orang lain kan? Maaf Bu, saya bener-bener nggak sengaja. Maura, hey, it's okay, ya. It's just a coffee, it's not a big deal. Aku bersihin. Ini tuh harusnya dia tahu yang tanggung jawab.
Kenapa harus kamu belain sih? Bukan salah kamu, kenapa harus kamu yang beresin ini semua? Terus mau diapain? Dimarahin depan umum. Terus orang lihat kamu di videoin, diupload di sosmed. Jadi banyak haters gitu. Ya nggak gitu juga Tristan, tapi minimal tuh dia tahu kalau dia salah, dia tanggung jawab sama apa yang udah dia perbuat. Kan Banyak udah minta maaf Maura. Dan itu udah lebih dari cukup. Ya saya juga gak mau kali kamu jadinya dilihat jahat sama orang-orang karena sering marah-marah di kantor. Baru kali ini aku lihat cowok sesabar Tristan. Cara dia ngadepin masalah itu wise banget. Bahkan dia nggak mau image aku jadi jelek di mata orang lain. Kenapa sih kamu perhatian banget Tristan? Maura. Kamu ngasih saya berkas receh kayak gini. Seharusnya berkas receh kayak gini kamu kasih aja ke staf yang biasa. Kenapa harus dikasih ke saya? Kamu lupa ya? Saya siapa di sini? Saya itu adiknya CIO di perusahaan ini. Ingat itu. Saya nggak mau pelajari. Nggak ada gunanya. Enggak, sorry. Bisa gak gue ngomong sama lo? Boleh. Di ruangan saya aja. Bukan berkas ini yang receh, tapi kelakuan kamu yang receh. Lain kali, hati-hati kalau berbicara. Saya bos di sini, Maura. Wow, bos di sini. Kamu lupa kalau saya juga bos di kantor ini. Bahkan saya lebih lama loh jadi bos di kantor ini, tapi saya nggak pernah milih pekerjaan kayak kamu. Maura. Udah, biar saya. Enggak, gue paham ya kenapa Maura ngasih berkas tadi itu ke lo. Menurut gue, berkas itu sama sekali gak receh. Dan gue setuju sama Maura, karena apa? Lu seharusnya bisa paham sama perusahaan ini. Termasuk sama small details, hal-hal kecil dari perusahaan ini. Tan, kalau lo mau ajarin gue, mending lo cabut aja dari sini. Lo ingat baik-baik ya, kalau di luar, lo emang teman gue. Tapi di sini, gue bos lo. Jadi tolong, show some respect. Apa? Respect? Gimana gue bisa respect sama lo? Kalaupun lu nggak respect sama gue. Sorry to say ya, mungkin iya emang lu bos. Tapi kelakuan lu tuh nggak kayak pimpinan. Kepemimpinan itu bukan soal posisi atau kedudukan.
Tapi gimana cara lo bersikap? Dan gimana cara lo ngasih contoh buat bawahan lo?